Baik, perkenalkan kami dari SGD A3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai student project kami yang berjudul Deteksi Dini Keganasan Kulit. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Leonard Sataniel Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 109. Saya izin menjelaskan terkait dengan latar belakang. Jadi kanker kulit merupakan keganasan yang paling umum dengan angka kejadian global yang terus meningkat. Meskipun melanoma hanya mencakup sebagian kecil kasus, jenis ini menyebabkan sebagian besar kematian akibat kanker kulit. Di Indonesia sendiri, karsinoma sel basal paling sering ditemukan dan umumnya terdiagnosis pada stadium awal. Keganasan kulit dibagi menjadi kanker kulit non-melanoma dan melanoma maligna, di mana melanoma memiliki resiko metastasis dan mortalitas tertinggi. Deteksi dini sangat penting karena diagnosis pada tahap awal secara signifikan meningkatkan prognosis dan angka kelangsungan hidup pasien. Oleh karena itu, student project ini bertujuan untuk membahas strategi deteksi dini yang efektif untuk meningkatkan hasil klinis pasien kanker kulit. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Tresna Ananda dengan digit NIM terakhir 165 akan membahas mengenai rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran epidemiologi dan definisi klinis keganasan kulit, kemudian apa saja etiologi dan faktor resiko yang berkontribusi, kemudian bagaimana klasifikasi utamanya, kemudian bagaimana gambaran klinis awal dan tanda dini keganasan kulit, kemudian bagaimana prinsip dan metode deteksi dini, kemudian apa saja pemeriksaan penunjang keganasan kulit, kemudian bagaimana pencegahan dan strategi screening keganasan kulit, dan bagaimana prognosis dan implikasi deteksi dini keganasan kulit. Kemudian ada tujuan penulisan, yaitu menjelaskan gambaran epidemiologi dan definisi klinis, kemudian menguraikan etiologi dan faktor resiko, kemudian menguraikan klasifikasi utama keganasan kulit, kemudian menjelaskan gambaran klinis awal dan tanda dini, kemudian menjelaskan prinsip dan metode deteksi dini, kemudian menguraikan pemeriksaan penunjang keganasan kulit, kemudian menjelaskan pencegahan dan strategi screening, dan menjelaskan prognosis dan implikasi deteksi dini. Kemudian untuk manfaat penulisan bagi akademik, yaitu menambah khasanah pengetahuan mengenai epidemiologi, faktor risiko, dan deteksi dini keganasan kulit. Kemudian yang kedua, menambah pemahaman mengenai klasifikasi, gambaran klinis, dan pemeriksaan serta prognosis dari keganasan kulit. Kemudian bagi masyarakat, yaitu membantu meningkatkan pemahaman melalui peningkatan kapasitas identifikasi tanda dini dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya deteksi dini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya izin untuk melanjutkan pada bagian definisi dan epidemiologi. Dimulai dari definisi keganasan kulit. Keganasan kulit merupakan proliferasi neoplastik sel-sel epidermal, melanositik maupun adnexal yang bersifat maligna, destruktif, dan memiliki potensi metastasis ke jaringan atau organ lain. Secara histopatologis, kondisi ini ditandai oleh hilangnya kendali proliferatif dan diferensiasi seluler disertai invasi ke jaringan sekitarnya serta kemampuan menghindari apoptosis. Untuk klasifikasi berdasarkan asal sel, yang pertama ada karsinoma sel basal, lalu karsinoma sel squamosa, dan melanoma maligna, di mana karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa termasuk dalam non-melanoma skin cancer. Untuk ketiga jenis sel ini memiliki karakter biologis dan agresivitas yang berbeda, namun sama-sama dipicu oleh seperti yang pertama, kerusakan DNA akibat paparan sinar UV, lalu stres oksidatif, dan disfungsi gen supresor tumor seperti P53. Untuk epidemiologinya, tren meningkat untuk kejadian dan kematian akibat kanker kulit secara global. Lalu ada data dari Global Trend 2022 di mana untuk kasus melanoma maligna di tahun 2022 itu bertambah sekitar 331.000 kasus baru dengan 58.000 kasus kematian. Dan untuk non-melanoma skin cancer itu terdapat 1.234.000 kasus baru dengan 69.000 kasus kematian. Lalu ada juga studi di tahun 2023 sampai 2024 yang menyatakan non-melanoma skin cancer kini menyebabkan lebih banyak kematian global dibandingkan melanoma. Untuk insidensi tertinggi itu ada di Oseania, Amerika Utara, dan Eropa dengan kejadian pada kulit terang atau ras dengan kulit terang atau Kaukasia lebih tinggi. Untuk negara tropis insidensinya lebih rendah tetapi diagnosis sering terlambat sehingga mortalitas yang relatif lebih tinggi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Etiologi keganasan kulit memiliki etiologi yang beragam, tapi faktor utamanya ditemukan bahwa radiasi ultraviolet atau UV, radiasi UVB maupun UVA dapat menyebabkan kerusakan DNA langsung
seperti pembentukan dimer timin atau tidak langsung melalui radikal bebas yang kemudian memicu mutasi pada gen pengatur siklus sel atau gen supresor tumor seperti P53. Selain itu, paparan kumulatif, sinar UV, sunburn pada usia muda, lokasi geografis, warna kulit yang lebih terang, serta kondisi imunosupresi juga meningkatkan resiko terbentuknya keganasan kulit. Selain radiasi atau ultraviolet, faktor genetik atau herediter juga berperan. Mutasi pada gen CDKN2A, MCIR, BRAF, terutama pada melanoma, dapat menjadikan individu lebih rentan terhadap terjadinya transformasi malignan. Faktor lingkungan seperti paparan bahan kimia, karsinogen, misalnya arsenik, riwayat radiasi pengobatan sebelumnya, luka kronis atau jaringan parut yang lama tidak sembuh, serta infeksi virus tertentu misalnya HPV juga turut memainkan peran. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Cantika Putri Merawetnyana dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor risiko keganasan kulit. Baik, faktor risiko yang pertama yaitu paparan sinar ultraviolet. Paparan sinar ultraviolet, terutama jika terjadi sejak usia muda, menjadi faktor risiko utama terjadinya keganasan kulit karena menyebabkan kerusakan DNA sel. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor genetik seperti mutasi gen CDKN2A atau Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 2A. Ini merupakan gen yang mengatur pembelahan sel dan mutasinya bisa memicu melanoma. Lalu gen yang berikutnya yaitu gen CDK4 atau Cyclin Dependent Kinase 4. Ini merupakan gen yang membantu pengendalian siklus sel dan apabila bermutasi dapat menyebabkan pertumbuhan sel menjadi tidak terkendali. Lalu gen yang terakhir adalah gen MC1R atau melanocortin 1 reseptor. Ini adalah gen yang mengatur produksi pigmen kulit dan juga rambut, dan variasinya dapat meningkatkan risiko melanoma. Lalu faktor risiko berikutnya yaitu imunosupresi. Imunosupresi akibat penggunaan obat jangka panjang atau transplantasi organ juga menaikkan risiko terjadinya non-melanoma skin cancer. Lalu faktor yang terakhir yaitu faktor sosiodemografis. Faktor sosiodemografis seperti akses kesehatan atau dan juga ekonomi ini memengaruhi dari diagnosis dan juga prognosis keganasan kulit. Kombinasi dari paparan lingkungan, genetik dan juga kondisi imun ini berperan besar dalam terjadinya keganasan kulit. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Kisabel Saflatana dengan kejadian terakhir 89. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dari kanker kulit. Jadi keganasan kulit sendiri itu berawal dari paparan sinar ultraviolet terutama UVB yang menyebabkan kerusakan langsung maupun tidak langsung pada DNA sel keratin, baik sel keratinosit, sel basal, dan juga melanosit melalui dari pembentukan dimer primidin, radikal bebas, serta gangguan sistem perbaikan DNA. Ketika kerusakan ini tidak diperbaiki, sel mulai mengakumulasi mutasi yang mengubah fungsi gen pengatur pertumbuhan, apoptosis, dan diferensiasi. Pada melanoma sendiri, selain paparan UV, faktor genetik seperti jumlah nevi, kulit terang, dan predisposisi familial juga berperan. Dengan adanya mutasi, itu akan membuat sel terus bertumbuh, menghindari apoptosis, dan mengalami perubahan fenotip invasif. Dan pada BCC sendiri, patogenesis terutama melibatkan aktivasi dari jalur Hedgehog akibat mutasi dari PTCH1 yang menyebabkan proliferasi berlebihan di sel basal, dan sementara itu pada CSCC, selain mutasi akibat UV, disfungsi imun dan perubahan mikrobioma kulit dapat mengganggu dari mekanisme pengawasan imun, menurunkan kemampuan tubuh mengeliminasi sel prakanker, serta meningkatkan inflamasi kronis yang mempercepat dari transformasi maligna. Setelah terjadi mutasi awal, sel akan mengalami perubahan dalam interaksi mikrolingkungannya, termasuk dari perubahan sitokin, remodeling dari matriks ekstraselulernya, angiogenesis, dan hilangnya adesi antar sel, sehingga terbentuknya dari lesi prakanker seperti contohnya pada CSCC sendiri ada actinic keratosis yang dapat berkembang menjadi kanker invasif, dan pada tahap selanjutnya sel kanker akan memperoleh kemampuan metastasis, peningkatan motilitas, dan invasi ke pembuluh darah atau ke limfe. Dan sehingga oleh karena itu pemahaman menyeluruh mengenai jalur molekuler, epigenetik, dan perubahan mikrolingkungan ini menjadi dasar deteksi dini dan pencegahan, termasuk melalui screening lesi prakanker, pemeriksaan biomarker sirkulan, serta analisis genetik. Itu dapat menjadi pemeriksaan dini yang bisa dilakukan untuk mendeteksi dari kanker kulit. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Pershina Amanda Mulai dengan 3 digit terakhir 053. Berikutnya yaitu klasifikasi keganasan kulit, di mana yang pertama ada BCC atau dikenal sebagai basal cell carcinoma, yang merupakan jenis kanker kulit yang paling umum ditemukan. Kemudian dia paling sering pada orang-orang yang terkena paparan sinar UV. Dan meskipun BCC itu jarang menyebar ke bagian lain tubuh, tapi kondisi ini bisa merusak jaringan jaringan sekitarnya jika tidak diatasi dengan tepat. Lalu kedua yaitu ada SCC atau dikenal sebagai squamous cell carcinoma yang memiliki kemungkinan menyebar ke bagian tubuh beda dari BCC dan lebih tinggi dibandingkan BCC. Lalu lesi biasanya muncul di daerah kulit yang sering terkena sinar matahari seperti kepala, leher, kulit, lengan. Kemudian untuk kasus SCC dengan risiko tinggi. Kemudian melanoma kulit. Melanoma kulit ini memiliki tingkat kematian tertinggi dibandingkan jenis kanker kulit lainnya. Dan melanoma ini dibagi ada beberapa. Pertama ada melanoma spreading superficial atau SSM, kemudian ada melanoma nodular atau NM, kemudian ada melanoma lentigo maligna atau disebut sebagai LMM, dan melanoma lectinus akral ALM. Selain itu, klasifikasi berdasarkan gen juga sangat penting dalam pengobatan modern karena mutasi gen seperti BRAF, NRAS, kemudian KIT sangat mempengaruhi pilihan pengobatan dari klasifikasi keganasan kulit tersebut. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk pendekatan deteksi dini melanoma yaitu dengan ABCDE yang tertera di PPT. Kemudian untuk kriteria ini yang evolving merupakan indikator paling sensitif untuk mendeteksi perubahan progresif. Kemudian untuk kanker kulit non melanoma yaitu ada BCC, di mana kanker kulit ini ada lesi papul atau nodul seperti mutiara, pearly papul, dan ada telangiectasis. Kemudian untuk SCC lebih agresif dan ada plak atau nodul keras, bersisik atau berkerak dan mudah berdarah dan ada ulcerasi. Kesimpulannya yaitu BCC dan SCC penting untuk mencegah komplikasi. Pengenalan ini dengan pemeriksaan histopatologi dan edukasi perlindungan sinar UV menjadi kunci pencegahan. Mungkin sekian dari saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Elizabeth Lovely Leonardi dengan 3 digit NIM akhir 137 untuk membahas terkait dengan prinsip dan metode deteksi dini keganasan kulit. Deteksi dini keganasan kulit merupakan langkah penting untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan keberhasilan terapi. Salah satu metode yang dapat dilakukan secara mudah dan tanpa alat khusus adalah pemeriksaan kulit sendiri atau bisa disingkat dengan Sakuri. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengenali secara dini perubahan pada kulit yang dapat mengarah pada keganasan. Sakuri ini idealnya dilakukan 1 kali setiap bulan secara mandiri di rumah dengan memperhatikan setiap perubahan bentuk, warna, atau ukuran pada bercak atau tahi lalat di seluruh tubuh. Langkah-langkah Sakuri meliputi yang pertama pengamatan bagian depan dan belakang tubuh menggunakan cermin besar, kemudian mengangkat kedua tangan untuk menilai bagian samping tubuh, setelah itu periksa bagian dalam dan luar lengan, telapak, serta punggung tangan, diikuti dengan pemeriksaan tungkai, telapak kaki, dan sela-sela jari. Kemudian dapat menggunakan cermin kecil untuk menilai area yang sulit dijangkau seperti punggung, bokong, dan kulit kepala. Pemeriksaan ini membantu mengidentifikasi lesi baru, perubahan pada tahi lalat yang sudah ada, maupun lesi yang tampak mencurigakan. Apabila ditemukan tanda yang mengarah pada keganasan, individu dianjurkan untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Baik, selanjutnya mohon izin untuk melanjutkan. Untuk membantu mengenali tanda-tanda keganasan kulit secara lebih objektif, dapat menggunakan panduan kriteria ABCDE, yaitu asimetri, border irregularity, color variation, diameter, dan evolution. A. Asimetri menandakan lesi yang tidak seimbang atau simetris antara satu sisi dengan sisi lainnya, baik dari segi bentuk maupun warna. Kemudian B. Border irregularity menunjukkan tepi lesi yang tidak teratur, kabur, atau bergerigi. Kemudian C. Color variation menggambarkan adanya beberapa warna pada satu lesi, seperti hitam, coklat, abu-abu, merah muda, atau kebiruan. Kemudian D. Diameter biasanya lebih dari 6 mm, dan E. Evolution menggambarkan perubahan bentuk, ukuran, warna, atau permukaan lesi dari waktu ke waktu yang mengindikasikan proses keganasan. Metode kombinasi Sakuri dan kriteria ABCDE dinilai efektif karena dapat dilakukan secara sederhana tanpa memerlukan alat tambahan dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan kulit. Meskipun demikian, metode ini memiliki keterbatasan karena tidak semua jenis melanoma menunjukkan tanda-tanda khas kriteria ABCDE seperti pada nodular melanoma yang sering tampak simetris dan berwarna seragam.
Melalui metode Sakuri dan penggunaan kriteria ABCDE, diharapkan deteksi dini kanker kulit dapat meningkat dan prognosis pasien menjadi lebih baik. Saya Niputu Putri April Wulandari Giri dengan 3 digit NIM terakhir 150. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi, yaitu membahas mengenai pemeriksaan penunjang. Jadi ada 2 pemeriksaan penunjang yang paling penting di sini. Yang pertama adalah dermoskopi. Jadi dermoskopi ini adalah teknik pemeriksaan menggunakan alat pembesaran 10 kali untuk membedakan lesi berpigmen jinak ataupun yang ganas. Dermoskopi ini meningkatkan akurasi diagnostik dibandingkan diagnosis klinis saja sebesar sensitivitasnya adalah 89% dan spesifisitasnya adalah 79%. Kemudian yang kedua adalah histopatologi, di mana setiap pengangkatan lesi kulit yang mencurigakan itu harus dilanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi. Yang di sini kesulitan diagnosis klinis melanoma juga dapat ditemui pada tingkatan histologis yang bisa kita lihat secara histopatologi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ivani Aurelia Sembiring dengan 3 digit NIM terakhir 061. Izin untuk membacakan tentang pencegahan dan strategi screening. Tanda awal kanker dapat berupa benjolan, luka borok, atau bentuk yang tidak jelas. Benjolan yang dicurigai ganas biasanya tidak teratur, rapuh, mudah berdarah, dan juga tampak banyak pembuluh darah di sekitarnya. Luka borok dengan tepi tidak rata dan mudah berdarah dapat menunjukkan kanker yang menyusup ke jaringan sekitar, seperti pada mukosa mulut atau lidah. Beberapa kanker tidak memiliki bentuk jelas seperti leukemia, dan kanker dapat menyebar ke kelenjar getah bening ataupun KGB. Pembesaran KGB dapat disebabkan oleh infeksi, penyebaran kanker dari lokasi asal, atau limfoma sebagai kanker primer KGB. Infeksi biasanya disertai nyeri, demam, dan kemerahan. Sedangkan infeksi kronis seperti TBC menyebabkan benjolan yang tidak nyeri dan juga bergerombol. Baik, faktor resiko lengkap untuk kanker kulit melanoma dan non-melanoma tidaklah sama. Namun, resiko kedua jenis kanker kulit ini meningkat seiring paparan sinar UV yang berlebihan, seperti sinar matahari atau tanning bed. Menggunakan tabir surya dan pakaian pelindung dapat membantu mengurangi paparan radiasi UV pada kulit. Para ahli kulit menyarankan praktik-praktik berikut. Yang pertama, itu gunakan tabir surya yang melindungi dari radiasi UV, lalu jangan berada di bawah sinar matahari dalam waktu yang lama, terutama saat matahari sedang terik. Kenakan kemeja lengan panjang, celana panjang, topi matahari, dan kacamata hitam saat berada di luar ruangan. Cara-cara baru untuk mencegah kanker kulit ini sedang dipelajari dalam uji klinis. Baik, terima kasih atas waktu yang telah berikan. Sebelum mengizinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Luktet Katkawulindari dengan 3 digit NIM terakhir 081. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai prognosis dan implikasi dari deteksi dini keganasan kulit. Untuk prognosis keganasan kulit sangat bergantung pada jenis histologis dan juga stadium saat diagnosisnya ditegakkan. Deteksi dini memungkinkan penanganan lebih cepat dan juga tuntas sebelum terjadi penyebaran, sehingga meningkatkan angka keberlangsungan hidup. Untuk basal sel karsinoma atau BCC ini bersifat jinak secara biologis dan jarang bermetastasis, namun memiliki kambuhan yang tinggi yaitu sekitar 40-50% dalam 5 tahun. Untuk squamous cell karsinoma ini lebih agresif dengan resiko metastasis kurang lebih 5% dan juga kambuhan 8% dalam 5 tahun. Diagnosis dini diketahui dapat meningkatkan keberhasilan terapi dan juga menekan progresi penyakit. Dan terakhir, melanoma maligna, ini yang paling ganas, kedebalan dan juga invasi menentukan prognosis. Deteksi dini dan peningkatan kesadaran masyarakat diketahui menurunkan mortalitasnya sebanyak kurang lebih 2,9% per tahun. Untuk implikasinya, deteksi dini meningkatkan efektivitas terapi, mencegah kerusakan jaringan luas, dan juga menurunkan angka kekambuhan, serta memperbaiki kualitas hidup pasien sehingga penting untuk dilakukan. Sekian, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ginta Karigita Cayani dengan 3 digit NIM terakhir 51. Jadi untuk kesimpulan pada student project kali ini, di mana insiden keganasan kulit meningkat akibat dari paparan sinar UV dan faktor genetik dan faktor imun. Kemudian untuk jenis-jenis dari keganasan kulit itu ada non-melanoma dan melanoma. Untuk non-melanoma dibagi menjadi 2, yaitu basal cell karsinoma, dan untuk selanjutnya itu ada squamous cell karsinoma. Dan untuk melanoma itu ada melanoma malignan. Kemudian untuk deteksi dini, ini menjadi kunci untuk menekan angka kesakitan dan kematian dengan pemeriksaan seperti Sakuri maupun pemeriksaan kriteria ABCD, dan untuk mengenali tanda awal. Di mana pemeriksaan dermoskopi dan histopatologi juga memberikan konfirmasi diagnosis yang lebih akurat.
Dengan edukasi dan pemeriksaan rutin, sebagian besar kasus dapat ditemukan pada tahap awal sehingga pengobatan lebih efektif dan kualitas hidup pasien lebih meningkat. Dan kesadaran masyarakat dalam mengenali ini sangat berperan penting dalam pencegahan. Untuk sarannya, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini keganasan kulit perlu digalakkan melalui edukasi berkelanjutan, baik di fasilitas kesehatan maupun di media publik. Pemerintah dan institusi pendidikan diharapkan mampu berkolaborasi untuk mencegah adanya kondisi ini.